Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia ya. Oke. Yang pertama ya, kita konsepnya. Untuk materi bab 1 sistem reproduksi manusia itu yang akan kita pelajari sistem reproduksi pada wanita dan juga sistem reproduksi pada pria. Selain itu juga ada kita mempelajari mengenai kesehatan organ reproduksi ya. Oke, kita masuk ke ini. Apa sih tujuan reproduksi ya? Ya, reproduksi itu tujuannya untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu, ya, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah dia mampu bereproduksi atau memberikan keturunan seperti itu ya. Nah, itu sudah fitrah anak-anak. Nah, kita lihat sistem reproduksi itu melibatkan baik pria maupun wanita ya. Jadi kita pelajari yang dulu, yang pertama adalah untuk pria. Fungsinya apa sih? Fungsi reproduksi pada pria itu untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Ya. Nah, ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi, ada testis, skotum, tubulus seminiferus, kemudian sel interstitial dan seterusnya. Ini silahkan kalian baca sendiri ya. Itu di buku sudah ada. Oke, sekarang kita lihat ya ini yang pertama ini ya. Ini sistem alat reproduksi pria. Kita lihat ini ada kantong kemih di sini, kemudian vasa deferentia, uretra, kemudian ini ureter. Ureter itu untuk menyalurkan kemih ya, atau urin, kemudian vesicula seminalis atau kantong sperma gitu, kemudian saluran ejakulasi. Ini anus, ductus epididymis, ini testis ya. Ini skortum. Skortum itu adalah kantong yang membungkus testis. Sedangkan ini penis. Ya, jadi nanti kita lihat bahwa sperma itu diproduksi di testis ini nanti. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang pada wanita. Berbeda dengan laki-laki, pada wanita alat reproduksinya itu berupa ini ya, atau selnya itu berupa ovum atau sel telur. Ya. Nah, sel telur ini ada nanti istilah tuba fallopiae, kemudian ada uterus dan juga ada cervix yang tempat keluarnya bayi disebut vagina. Ini tidak terdapat pada pria ya. Kita lihat sekarang ini. Nah, ini sistem reproduksi pada wanita ya, ini vagina di sini, cervix atau leher rahim ya. Rahim itu disebut uterus di sini. Rahim ini 3 dimensi ya anak-anak, kalau kita potong itu seperti ini. Jadi ini uterus itu sangat tebal dindingnya ya. Karena nanti bayi itu apabila tumbuh janin ya, itu dia akan berada di sini. Kemudian ini tuba fallopiae ya. Ini adalah ovarium, tempat diproduksinya ovum atau sel telur. Gitu ya. Oke, kita lihat proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama itu ketika ovum itu sudah matang, itu ovum yang dikeluarkan oleh ovarium itu akan dikeluarkan, dilepaskan ya, peristiwanya itu disebut ovulasi. Kemudian dia akan masuk ke yang namanya tuba fallopiae yang tadi ya. Nah, apabila di dalam tuba fallopiae itu dia bertemu dengan spermatozoa, maka dia akan terjadi proses pembuahan yang disebut sebagai fertilisasi ya. Jadi fertilisasi itu adalah proses pembuahan atau bertemunya sel sperma dengan sel ovum atau sel telur. Gitu ya. Nah, pada proses ini itu hanya kepala sperma yang masuk ya. Jadi ekornya tidak. Kita lihat nanti ya. Nah, coba perhatikan ini. Ini ovum ya, ovum sel telur. Ini ovumnya besar ya. Ini sperma itu jumlahnya berjuta-juta ya, tapi ovum itu hanya satu ya. Ovum hanya satu, dikeluarkan oleh seorang wanita itu 1 bulan 1 butir. Sedangkan spermatozoa itu dikeluarkan oleh laki-laki atau pria itu 1 hari itu berjuta-juta. Jadi banyak sekali. Nah, tadi sudah disampaikan, apabila terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur, maka sel telur ini akan melewati saluran yang namanya tuba fallopiae. Nah, di dalam tuba fallopiae apabila dia bertemu dengan spermatozoa, ini spermatozoa, ini satu, ini banyak sekali ya. Tetapi hanya satu yang bisa masuk. Ini perhatikan, ini yang masuk ini hanya ini. Yang lainnya nih hanya menembus sampai di sini, sudah nggak bisa masuk lagi. Gitu ya. Nah,
saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau yang hanya bisa masuk ke dalam ovum itu hanya 1 sperma, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat setelah sperma itu masuk, maka akan terjadi peleburan tadi atau fertilisasi ya. Nah, hasilnya itu disebut zigot ya. Zigot ini berarti terbentuknya di mana anak-anak? Di tuba falopi ya. Nah, dia akan menuju ke uterus melewati tuba falopi. Nah, karena tuba falopi itu tuh panjang, dalam proses menuju ke uterus ini dia akan membelah terus menerus sehingga terbentuk yang namanya embrio. Jadi dari zigot terbentuk menjadi embrio. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini tadi ovulasi di sini. Apabila di sini terjadi bertemu dengan sperma akan terjadi fertilisasi, maka dia akan terjadi perkembangan. Jadi zigot 2 menjadi 2, menjadi 8, menjadi 16 dan seterusnya dengan rumus 2 pangkat n. Ya. Jadi 2 pangkat n-nya itu jumlah berapa kali membelah gitu ya, itu jumlah selnya. Kemudian apabila sudah menjadi embrio, maka dia akan menempel pada dinding uterus seperti ini. Ya, dan dia akan berkembang menjadi janin di situ. Nah, ini akan terbentuk endodermis atau bagian dalam, kemudian ektodermis dan juga mesodermis. Seperti itu ya. Ini pada minggu ke-8 anak-anak sudah terbentuk seperti ini. Ini belum jelas ya, tapi ini sudah mulai kelihatan ada matanya, ada tubuhnya, ada kepala gitu ya. Kemudian ini amnion atau tuba ketuban ya, air ketuban. Nah, ini membungkus bayi dan ini adalah plasenta, tempat mengalirnya segala kebutuhan si janin ini dari si ibu ya. Mulai dari oksigen, cari makanan dan seterusnya itu semuanya disupport atau diberikan oleh si ibu. Sampai kemudian dia akan tumbuh menjadi bayi selama 9 bulan 10 hari ya. Kemudian dia akan lahir menjadi disebut sebagai bayi. Nah, bayi ini akan berkembang mulai dari ini bayi menjadi anak kecil, remaja, dewasa, tua dan seterusnya gitu ya. Nah, pada wanita itu juga mengalami apa yang disebut dengan siklus haid ya. Siklus haid itu biasanya terjadi antara 10 sampai 15 tahun. Tapi ini tidak, ini hanya angka rata-rata ya anak-anak gitu ya. Bagaimana yang terjadi atau apa yang terjadi pada waktu menstruasi? Ini perhatikan ya. Misalnya pada minggu pertama seorang wanita itu menstruasi, maka dinding pada endometrium ini akan meluruh menjadi darah. Pada minggu keempat ini seperti ini perhatikan bersih ya, minggu keduanya sudah bersih, kemudian minggu ketiga mulai menebal, ini perhatikan ini pinggir-pinggirnya. Nah, minggu keempat akan menebal lagi seperti itu sampai kemudian meluruh lagi dan siklus akan berulang seperti itu. Jadi biasanya siklus menstruasi itu antara 28 hari ya. Tapi itu pun juga tidak angka yang pasti, artinya plus minus, kadang maju, kadang mundur begitu ya. Itu wajar. Ya, nah ini bisa dibaca sendiri mengenai siklus haidnya. Kemudian ejakulasi. Pada laki-laki apabila sebuah sperma atau spermatid itu sudah matang, itu akan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini akan terjadi kalau tadi perempuan itu antara 10 sampai 15 tahun, yang menstruasi itu laki-laki itu antara 12 sampai 16 tahun. Ini terjadi proses pematangan sperma. Nah, sperma ini akan keluar dari tubuh melalui peristiwa yang namanya ejakulasi. Ya, kalau perempuan itu tadi melalui proses yang namanya ovulasi ya. Ovulasi itu apabila tidak bertemu maka dia akan menjadi menstruasi tadi gitu ya, tidak bertemu dengan sperma. Tapi kalau bertemu dengan sperma dan menjadi embrio seperti tadi, maka tidak terjadi menstruasi. Jadi kalau wanita hamil itu tidak mungkin menstruasi begitu ya anak-anak. Nah, ini kemudian kita lihat ya, untuk kelainan pada penyakit pada sistem reproduksi ini silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Untuk kemudian berikutnya untuk kesehatan organ reproduksi ini bisa dibaca ya, mengonsumsi makanan, kemudian tidak merokok seperti itu ya, tidak melakukan hubungan seks bebas karena bisa terjadi penyakit kelamin yang tadi sebelumnya itu kebanyakan disebabkan oleh seks bebas. Begitu ya anak-anak yang bisa BSD sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan kita bisa berdiskusi di chat WA. Terima kasih anak 9F, selamat